Rahayu Sagung Dumadi. Kembali saya ingin menjelaskan suatu kalimat yang sebetulnya dasar untuk kita memiliki perilaku yang baik, yaitu kata atau kalimat titi mangerti pranataning wiji. Ya, secara jernih saya mencoba menguraikan, bertahap dan juga tepat makna, yaitu sesuai dengan laku batin dan bukan sekedar istilah. Kalimat ini juga menjadi panduan yang lebih terfokus dalam mengurai falsafah dalam ajaran Sastro Jendra seperti falsafah Sangkan Paraning Dumadi pada Sangkaning Dumadi. Makna utuh dari kalimat ini, ya, titi mangerti pranataning wiji, adalah penggambaran suatu keadaan kesadaran matang di mana seseorang teliti memahami hukum asal-usul kehidupan. Tahu dari mana sesuatu itu bermula dan juga paham bagaimana ia harusnya menjalani nanti. Titi mangerti paugraning wijining gesang sumerep kawiwitanipun samukawis lan waskita ing lampah ingkang prayogi selaras kalian kersaning Gusti. Ini bukan ilmu hafalan, melainkan kearifan rasa yang tertata, ya. Nah, makna dari kata titi itu bukan sekedar hati-hati, karena maknanya itu sadar penuh, waspada batin, tidak sembrono dalam rasa dan lagu. Orang yang titi pastilah dia tidak reaktif, tidak ceroboh secara spiritual, dan tahu kapan diam, kapan bertindak, tahu empan papan. Nah, kemudian dari kata mangerti, ya, itu juga artinya bukan cuman mangerti itu mengerti, tahu secara pikir. Mangerti ini paham sampai ke dalam, sehingga tidak perlu banyak bicara, tidak perlu pembuktian luar, karena rasa atau rasa sudah menyetujui. Nah, mangerti selalu melahirkan sikap atau sifat andap asor, bukan menjadi kesombongan. Ya, di sini kita sering menemukan suatu kesombongan dari keadaan atau dari keberadaan seseorang yang mungkin memang memiliki suatu kelebihan dalam hal materi, ya. Nah, apa maksud dari pranataning? Pranataning itu dari kata pranoto, ya. Artinya tatanan atau hukum, dan juga ini keterikatannya dengan keteraturannya kosmis. Artinya hidup tidak acak, batin, raga, dan semesta punya aturan yang halus. Melanggar tatanan batin, hidup menjadi rusak meskipun tampak sukses, ya. Jadi orang sukses itu belum tentu memiliki suatu ketentraman, ya, kedamaian, ya. Jadi tidak hidup secara acak, melanggar tatanan batin, hidup menjadi rusak meskipun tampak sukses. Saya ulang, ya. Wiji, apa itu wiji? Ya. Wiji itu sebetulnya benih asal, namun bukan hanya benih biologis, tetapi ada yang menyertainya, benih niat, benih rasa, benih kesadaran. Nah, dalam sastra Jendra, wiji adalah suksmo sejati, cahaya asal sebelum menjadi pikiran dan tubuh. Jadi makna keseluruhannya yaitu titi mangerti pranataning wiji adalah
laku kesadaran, di mana manusia memahami tatanan hidup dengan kembali ke benih asal dirinya, lalu hidup selaras tanpa melawan hukum batin dan Gusti. Dalam praktek kehidupan, orang yang telah menguasai atau mendalami titi mangerti pranataning wiji ini akan tampak sederhana tapi mendalam, tampak tidak mudah terpancing emosi, tidak tergoda kuasa gaib, ucapannya menenangkan, kehadirannya selalu meneduhkan, ada semacam kewibawaan. Ya. Karena setelah dia mengerti tentang titi mangerti pranataning wiji tadi, tidak mungkin ia mengejar kesaktian. Hidupnya lebih tertata. Nah, sekarang hubungannya dengan alam gaib dan meditasi apa? Ya. Iya, orang-orang yang sudah titi mangerti pranataning wiji ini tidak masuk alam gaib dengan nafsu. Tapi rasa gaib hadir sendiri karena batin yang tertib. Ia tidak terseret pengalaman, melainkan menjadi poros kesadaran. Wong sing wis titi lan mangerti pranataning wiji ora kepengin ngungkuli jagat, nanging dadi selaras karo uripe. Sama dengan proses individuasi. Ya, proses individuasi kalau di dalam sastra Jendra bisa saya artikan sebagai babar wiji, menjelaskan apa arti dari kata wiji tadi. Individuasi yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung memiliki proses yang lebih panjang, harus menghadapi shadow atau sisi gelap, ya, berdamai dengan anima animus, lalu baru ego menyerah kepada self, ya. Jadi hasilnya memang sama, hidup lebih otentik, tidak reaktif, tidak hidup dari topeng sosial, ya, kebersahajaan. Nah, individuasi dalam sastra Jendra, proses ini disebut babar wiji atau membuka arti dari benih sejati atau eling marang kawitan. Ya, ingat akan asal mula sangkaning dumadi. Ciri orang yang sudah wijining babar, ya artinya sudah mengalami itu, tindakannya pasti selaras, ucapannya pasti meneduhkan, tidak sibuk membuktikan diri, ya. Dia tidak pernah menuntut validasi seperti saat ini orang selalu validasi ini piye? Validasi, ya. Jadi mendalami sastra Jendra akan menemukan kiat-kiat membangun mental spiritual seseorang. Singkat, demikian dulu, nanti kita lanjutkan, dan besok kita ada meditasi Rabuan yang mana saya akan menjelaskan tentang Triwikromo. Apa sebetulnya Triwikromo itu? Ya, dan mantranya bagaimana? Itu nanti akan saya jelaskan besok waktu ada meditasi bersama Rebuan hari Rabu. Begitu, salam budaya, rahayu sagung dumadi.